Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainura Faktiam Channel. Untuk edisi yang ke-157 ini, kita ingin melanjutkan pengenalan kita terhadap ilmu mantik ya. Sebagaimana disampaikan di edisi sebelumnya bahwa eh, ilmu mantik itu memang sebagian besar itu membahas tentang lafal ya. Mulai dari dalalatul lafzi, kemudian pembagian lafal itu sendiri. Nah, terkait dengan pembagian lafal itu, kemarin kita sudah sampai kepada pembagian lafal-lafal, baik dilihat dari utilitasnya, kemudian dilihat dari apa bentuk lafalnya, kemudian dari kandungan maknanya, ya. Makanya kita kenal ada istilah lafal muhmal, lafal mustamal, kemudian lafal mufrad, lafal murokkab, kemudian ada juga yang namanya apa kulli dan juz'i. Nah, sekarang kita ingin memperkenalkan atau mengenalkan terkait dengan hubungan antara lafal dengan makna itu sendiri. Lafal dengan makna itu sendiri. Jadi lafal di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau di lafal-lafal yang lain, ya, mungkin di dalam teks-teks yang lain. Nah, itu hubungan antara lafal dengan makna itu bisa dikategorikan secara garis besar itu menjadi 5 ya, menjadi 5. Yang pertama adalah eh, lafal dengan makna, ya, lafal dengan makna itu satu. Nah, lafal dengan makna itu satu. Kemudian ada lafalnya lafalnya satu tapi maknanya dua. Ya. Ada juga yang lafalnya dua, maknanya satu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian ada juga yang memang antara lafal satu dengan lafal yang lain memang berbeda makna. Memang berbeda makna. Dan memang substansinya berbeda. Nah, untuk lafal yang lafal satu, kemudian maknanya satu, ya, lafal satu dan maknanya satu, ini juga dibagi menjadi dua. Jadi, ittihadul lafzi wal makna itu ada dua. Jadi yang pertama itu memang benar-benar tawatuk, ya, mutawatian atau memang setara. Tetapi ada yang tidak setara, artinya lebih kuat. Jadi kalau seperti kata al-insanu itu kan pemahamannya adalah maknanya adalah manusia atau al-hayawanun natik, katakanlah begitu ya. Nah, itu antara lafal dan makna itu betul-betul menyatu secara sederajat, secara setara. Berbeda dengan istilah al-abiyadu, ya, atau putih. Nah, putih ini itu antara putihnya kertas ya, dengan putihnya baju, ya, dengan putihnya cat itu berbeda-beda. Nah, levelnya berbeda-beda. Nah, dari segi kekuatan dan kelemahan atau dari segi ketebalan dan tidak ketebalan, kekuatan dan kelemahannya, ini ada lafal dan makna itu satu, ittihadul lafzi wal makna. Cuma eh, afrodnya itu berbeda. Afrodnya berbeda.
Kalau al-insan, kata al-insan manusia, itu adalah al-hayawanun natik, maka ini bagian-bagiannya atau afrodnya itu sama, yaitu yang kenal dengan istilah mutawatian atau tawatuk. Jadi antara makna dengan lafal atau antara lafal dengan makna ini benar-benar setara, benar-benar setara atau mutawatian. Jadi bagian-bagiannya itu sama. Berbeda dengan itihadul lafzi wal makna, tetapi afrodnya berbeda. Ya, afrodnya berbeda karena dia ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Kayak misalnya tadi warna putih ya, warna putihnya kertas dengan warna putihnya rambut uban itu berbeda. Meskipun sama-sama putih ya. Jadi lafalnya sama, maknanya sama, cuma afrodnya itu berbeda-beda, berbeda. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah musyakik. Ya, musyakik atau istikak. Nah, istikak ya. Jadi kalau dalam istilahnya itu musyakik atau istikak, tetapi kalau yang setara tadi itu namanya mutawate atau tawatuk. Jadi yang pertama itu tasyakuk atau musyakik ya, tasyakuk kemudian musyakik. Kalau yang ini adalah tawatuk atau mutawati'ah. Nah ini ada dua ya. Jadi yang pertama adalah antara lafal dan makna itu sama. Demikian juga afrodnya, afrodnya itu sama. Bagian-bagiannya itu sama atau setara. Yang kedua adalah lafal dengan makna itu sama tapi tidak setara. Tidak setara. Eh, yang tidak setara apa? Yang tidak setara itu apanya? Adalah bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya. Contohnya tadi ya, kalau yang mutawate atau yang tawato itu seperti kata al-insan sebagai al-hayawanun natik itu semuanya sama, afrodnya juga sama, tetapi kalau yang tasyakuk atau yang musyakikan itu berbeda. Contohnya tadi warna putih, putihnya kertas dengan putihnya kain dengan putihnya rambut uban itu berbeda. Nah, di sini ada perbedaan itulah yang dikenal dengan perbedaan afrodnya. Ya, afrodnya. Kemudian yang ketiga itu adalah lafal dengan makna. Lafalnya itu satu, tetapi maknanya dua. Lafalnya satu, tapi maknanya dua. Contoh, al-ainu. Al-ainu itu bisa diartikan sebagai mata, mata manusia maksudnya, juga bisa diartikan sebagai sumber air. Nah, jadi misalnya nama Ainur Rafiq, nah itu ainnya bisa diartikan sebagai mata, bisa juga diartikan sebagai sumber mata air. Nah, ada dua lafal, ya, ada dua lafal yang maknanya satu. Jadi lafalnya berbeda, eh, lafalnya satu tapi maknanya berbeda, itu dikenal dengan istilah istirok atau mustarok. Nah, lafal mustarok. Itu yang ketiga ya. Jadi yang pertama adalah mutawatian, terus yang kedua adalah musyakikan, kemudian yang ketiga adalah mustarokan. Mustarokan itu satu lafal tapi maknanya dua. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah dua lafal tapi maknanya satu. Dua lafal tapi maknanya satu. Contoh apa? Al-insan dengan al-bashar. Al-insan itu artinya manusia, al-basyaru juga namanya manusia. Nah, itu dalam istilah ilmu mantiknya apa? Namanya adalah mutarotif. Ya, mutarotif atau taroduf. Tarotif. Nah, yang terakhir itu antara lafal satu dengan lafal yang lain, itu lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Jadi
Misalnya contohnya al-insanu dengan al-farasu. Al-insanu itu artinya manusia, al-farasu artinya adalah kuda. Itu jelas berbeda. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Itulah yang dikenal dengan istilah tabayun. Bukan tabayun, bukan ya, tapi tabayun. Ya, baknya dibaca mat ya. Eh, atau mubayin, ya, mubayin, ya, mubayin. Jadi katanya mubayin bukan mubayyin, bukan ya. Ya-nya bukan pakai tasdid tapi baknya yang pakai alif. Mubayin. Jadi dua dua kata yang berbeda dan berbeda makna itu namanya mubayin. Jadi terkait dengan episode kali ini atau edisi kali ini, kita membahas hubungan antara lafal dengan makna. Secara garis besar, ulama ilmu mantik itu membaginya menjadi 5. Yang pertama adalah lafal dengan makna itu sama atau ittihad. Lafal dan makna itu ittihad atau satu dan setara. Jadi makna afrodnya, pemahaman bagian-bagiannya itu setara. Nah, itu yang dikenal dengan istilah tawatuk atau mutawatir. Ya. Kemudian yang kedua, antara lafal dengan makna itu itihad. Cuma di sini ada perbedaan di afrodnya, di bagian-bagiannya. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah musyakik atau tasyakuk. Ya, tasyakuk. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah satu lafal, lafalnya sama, tetapi maknanya berbeda. Lafalnya satu, maknanya dua. Itu yang dikenal dengan istilah mustarok atau istirok. Contohnya lafal al-ainu. Al-ainu bisa diartikan sebagai mata, bisa diartikan sebagai sumber mata air. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat itu adalah maknanya satu, tapi lafalnya dua. Lafalnya dua, tapi maknanya satu. Itu yang dikenal dengan istilah mutarotif. Nah, mutarotif atau tarotuf. Mutarotif ini dua lafal yang berbeda, tapi maknanya satu. Contohnya, lafal al-insanu dengan al-basyaru. Nah, yang terakhir itu adalah antara lafal dan makna memang berbeda. Lafalnya berbeda, maknanya juga berbeda. Contoh seperti al-insanu dan al-farosu. Atau al-insanu dengan al-asadu itu berbeda. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.